Halo everyone, halo everybody, assalamualaikum guys. So kembali lagi ke Pos RT, podcast obrolan santai. Nah kali ini karena kemarin ada pertanyaan dari komentar di kolom komentar dari Mas siapa ya, Muhammad Taufik kalau nggak salah. Itu pertanyaannya tanya dulu guys, kabar dulu guys, kan Pak Manajer ini sibuk terus guys. Gimana Bang kabarnya Bang? Ya, alhamdulillah baik-baik, sehat. Walaupun dingin-dingin, kita tetap survive di sini ya. Ya gitu ya Bang. Kemarin Bang ya, hampir minus berapa ya di Amerika kemarin? Minus 43. Ya, hampir-hampir mendekati kayak gitu ya. Iya. Freezing ya, banget. Freezing kemarin. Jangan hati-hati loh guys yang di Amerika yang deket-deket sama Kanada, Kutub Utara, di highway-nya itu licin banget. Soalnya kemarin kita ketemuin Bang, ya biasa grocery itu guys, banyak yang tergelincir ke tengah Bang. Iya. Jadi hati-hati, safe apa namanya ya Bang? Safe drive ya, gitu ya Bang. Nah ini gini Bang, menjawab kembali ke laptop guys, menjawab pertanyaan dari Mas Muhammad. Iya, Mas Muhammad aja ya, Mas Muhammad apa Mas Taufik? Mas Taufik kayaknya ya. Muhammad aja ya, Muhammad ya, Mas Muhammad lah. Itu cara kerja di Amerika. Lah karena beliau ini kan sudah hampir 24 tahun ya, 4 tahun tinggal di sini. Iya, Tapi kerjanya udah ya memasuki hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun Bang ya. Hampir 20 tahun ya. Jadi pengalaman beliau cara kerja di Amerika kan kebanyakan kan gini Bang, kadang-kadang kita itu kan cara kerjanya di Australia. Nanti kita bahas guys juga. Mungkin Mas Andreas dulu kan pernah kerja di Australia sambil kuliah kan. Betul. Pak Dihardi kan sudah pulang dulu juga pernah kerja. Terus kebanyakan ini kan yang tahu kan Hong Kong Bang, Taiwan, terus mana ya? Sekitar Asia lah. Asia ya, Jepang, Korea kayak gitulah. Sedangkan yang ke Amerika ini kan kurang info Bang. Nah itu gimana Bang? Cara kerja ke Amerika Bang ya. Oke. Gini ya teman-teman sekalian, ada 2 hal atau 2 step yang paling penting. Yang pertama misalnya teman-teman itu kepingin kerja langsung dari Indonesia datang ke Amerika. Oke. Hal yang pertama yang perlu teman-teman miliki atau dapat informasi itu, teman-teman harus lihat company atau perusahaan atau tempat kerja apa yang kepingin teman-teman kerja di situ. Kemudian melihat dia punya website dari setiap company tersebut, websitenya mereka, mereka ada lowongan kerjaan, dan lihat keahlian atau skill dari company atau perusahaan itu membutuhkan skill apa. Misalnya kayak restoran gitu, ada beberapa teman dari satu tempat mereka langsung bisa kerja di restoran karena waktu itu restoran itu membutuhkan tenaga kerja untuk kerja di restoran Bang ya berarti? Restoran. Oke. Dan waktu itu mereka lokasinya di Texas ya. Nah, di Texas. Texas. Oh, saya pikir Kansas, sorry Bang. Texas Bang. Texas ya. Okay. Texas. Nah, mereka dapat gitu. Nah, teman-teman harus cari lowongan kerja di Amerika dan company. Kalau sudah dapat, hal yang kedua yang perlu teman-teman lakukan yaitu kirim email dengan seperti kita punya resume atau pengalaman kerja, data pribadi. Oh, data pribadi, biodata diri guys ya. Keahlian yang teman-teman miliki gitu. Sudah pernah punya pengalaman kerja di Indonesia atau di mana-mana tempat gitu, ya diisi semua terus dikirim email ke tempat atau company atau perusahaan yang kelihatannya saudara kepingin kerja di situ.
Nah, setelah mungkin dapat email balik dan mereka mungkin tertarik dengan informasi-informasi atau resume yang saudara-saudara kirim, company tersebut pasti akan menyediakan waktu untuk melakukan interview. Dalam interview ini kita perlu ingat, setiap company yang benar-benar company ya saudara, mereka itu legit akan lakukan interview secara live, Zoom atau lewat FaceTime. Karena bentar Bang, saya perjelas dulu, saya stabil dulu. Berarti company tadi live kayak Zoom meeting itu Bang ya? Iya. Itu face to face. Iya. Artinya pihak company HR HRD. Iya. HRD. HR-nya itu berarti akan menampilkan mukanya juga, yang di interview itu harus menampilkan mukanya juga. Iya. Oke Bang. Ya. Lanjut Bang. Ya. Karena dengan demikian saudara juga tahu bahwa tempat yang saudara melamar itu untuk bekerja itu benar-benar company yang legit, yang serius gitu. Dan yang di pihak lain company itu juga kepingin tahu si pelamar ini adalah orang yang benar ada gitu, supaya mereka melihat face to face, mereka bisa komunikasi gitu secara jelas dan mungkin lebih dapat informasi yang lebih mendalam lagi. Ya, itu yang paling utama. Terus hal yang kedua, seperti yang kita sudah bahas pada podcast kita beberapa waktu lalu, seperti Mas Yusuf atau teman-teman yang lain itu, mereka datang ke sini mendampingi pasangan mereka, entah istri atau suami yang bersekolah di sini. Dan mereka punya visa seperti beberapa waktu lalu kita jelaskan adalah statusnya J2. Nah itu guys, sorry Bang saya potong Bang. Jadi guys, untuk yang visa bisa nonton yang sebelumnya guys ya, untuk visa J atau visa F. Jadi mungkin tidak akan kita bahas sekarang. Cuman yang visa kemarin sudah kayaknya sudah sangat jelas Bang, kemarin J sama F. Jadi basically untuk yang poin kedua ini artinya sudah tinggal di Amerika, kebetulan visanya J Bang ya. J2 artinya boleh kerja, jujur Bang. Yeah. Jadi ini guys, curhat. Jadi sebetulnya saya sendiri itu waktu itu Bang, kurang informasi Bang. Awalnya kan student kan berarti kan ke luar negeri kan juga study Bang. Artinya sekolah, ya misalnya sekolah S3 ya mungkin saya misalnya sekolah S2 atau apa ya istilahnya, gantian sekolah lah istilahnya ya. Nah pada perjalanannya mungkin guys, ada yang dulu namanya Majulang, masih ingat yang yaitu kan ternyata kan visa itu F Fanta, nah ternyata J. Nah visa J ternyata di sini boleh ngurus guys, working permit Bang ya. Nah, pas ngurus working permit itu, ternyata waktu itu Pak Derdi Bang, nah, itu ternyata bisa untuk kerja. Ya sudah, akhirnya sampai hari ini Bang, ya enakan kerja daripada sekolah. Tapi saya sendiri memilih tempat kerja yang ada apa Bang ya? Ada yang untuk tambahan ilmu. Kayak kalau di ada akademinya kan, saya juga dapat yang akademinya itu untuk forklift atau untuk ini Bang, mengenai remodeling ya itu Bang. Nah kembali ke laptop tadi Bang, gimana Bang untuk yang sudah tinggal di sini? Kira-kira gimana saja untuk yang bisa seperti tadi yang dijelaskan Mas Yusuf, yang sudah ada di sini dan memiliki status J2, ya mereka tinggal apply working permit. Nah, working permit setelah keluar, teman-teman yang sudah ada di sini yang memiliki working permit itu bisa kerja di mana saja yang dia mau. Di government atau di swasta,
di mana saja mereka Di mana saja, Bang, ya? Boleh. mereka boleh bekerja dan mereka layak untuk bekerja dan dibayar sesuai standar di Amerika. Nah, kalau di government itu teman-teman itu bisa ke SD, bisa jadi cleaning service-nya SD, itu besar banget juga gajinya, itu masih rate-nya masih di atas $15 per hour-nya itu. Terus jadi teaching, kalau dulu ada yang siapa itu saya lupa namanya, itu mengajar guys, mengajar part time di SD juga. Terus bisa juga ke ya Pak, kemana itu lupa saya namanya Pak, yang pemerintah yang PU itu loh. DOT ya, DOT itu juga bisa. Terus apa lagi ya? Kalau kira-kira kalau yang di perusahaan apa Pak kira-kira? Ya, di perusahaan banyak aja yang bisa ya. Misalnya salah satu yang ada teman saya kerja juga itu dia tinggalnya di kota yang besar, jadi dia bisa melamar juga di kayak penerbangan. Oh iya, di airline sebagai apa, counter apa yang check-in counter, atau bisa bantu untuk penumpang baik, itu semua bisa karena dia memang mempunyai legal status working permit untuk bekerja. Dan jangan lupa teman-teman, ya maksudnya setiap working permit itu kan dia ada expiration-nya, ada batas waktunya. Ya, batas waktunya. Dan harus ingat ya, lebih pengalaman Mas Yusuf, biasanya 2 bulan atau sebulan sebelum expire itu lebih baik dilakukan. Betul. Atau Mas Yusuf bisa jelaskan lebih lanjut. Ya guys, jadi untuk working permit pengalaman saya itu dulu pernah telat kan. Saya dulu telat, guys, bingung, akhirnya nyari Bang Steve. Soalnya beliau kan Pak Lurah kita ya, Bang gimana ini Bang? Soalnya saya itu mepet guys, mepet banget dari DS-nya. Jadi apa ya Bang ya? Kalau bisa ngurusnya itu misalnya DS-nya turunnya Mei, ya sudah kita urus Mei. Karena jaraknya itu hampir 3 bulan baru sampai guys. Ya, soalnya kan kantornya kayaknya di Amerika bagian sana. Nah, untuk teman-teman yang kartu kuning atau working permit, usahakan penting banget. Ini untuk yang kerja yang Bang ya, untuk yang legal, yang kita sebut legal ya, yang resmi, yang ada pajaknya, yang ada apa insurannya. Nah, itu usahakan working permit tetap fokus tetap di dipantau terus kapan, jangan sampai data-data misalnya Agustus mati, ngurusnya bulan Juli, wah ya nganggur sampai nanti, jangan sampai seperti itu. Artinya, dan kalau bisa Bang, ini kalau bisa pakai yang 2 tahunan, kalau bisa gitu, menurut DS-nya. Tapi kalau tidak bisa ya setahunan lah, kayak saya kan setahunan terus diperbarui. Oh, Pak, lanjut Pak. Ya, misalnya kalau sampai teman-teman sudah dekat banget sama dia punya batas waktu untuk perpanjangan kartu working permit itu, ketika waktu deadline-nya atau jatuh tempo atau expiration-nya itu udah datang gitu ya, saudara-saudara nggak boleh kerja dulu sementara sampai harus memiliki kartu working permit yang baru ya. Jadi itu sangat berhati-hati, seperti tadi dibilang sama Pak Yusuf, harus lihat experience dan jangan mepet-mepet waktunya, karena di sini banyak orang yang kepingin kerja kan di Amerika. Oh iya benar. Nah, itu akan membutuh waktu proses yang cukup lama juga. Benar. Jadi jangan terlalu mepet-mepet. Terus hal yang ketiga, supaya semua teman informasi ya. Untuk mencari kerja di sini tidak ada seperti uang pelicin, tidak diminta uang bayaran uang muka atau down payment. Untuk mau kerja ini di company ini, saudara harus bayar sekian $1,000, sekian, itu tidak akan pernah ada. Nah, dan Bang ya, saya potong Bang ya. Berarti misalnya ada Google, saya kerja di Google Bang. Berarti pihak Google atau Facebook Bang, itu tidak akan meminta uang spesial Bang ya? Sama sekali. Benar. Sama sekali. Peraturan di Amerika, di sini di Amerika
tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan ya terima suap, kata kasarnya gitu ya. Iya, betul, ya. iya, betul. Terima suap, kalau teman-teman ingat podcast kita yang lalu-lalu juga ya, Iya, betul. apa di Amerika sini waktu kita sudah bekerja, Benar. hak kita tuh sebagai pekerja sangat dilindungi sekali. Ya, misalnya kita nggak boleh didiskriminasi karena kita Nah, nggak tahu bahasa Inggris. Iya, itu nanti guys ya, itu nanti ke podcast next kita akan bahas soal apa ya? Perpeloncoan guys. Ya. Di Amerika tidak ada diskriminasi, perpeloncoan. Nanti bang kita bahas next ya bang ya. Ya, jadi Terus- yang ketiga itu yang perlu diingat, kalau saudara terima email atau ada yang bilang, oh kamu keterima di perusahaan ini, perusahaan A di Amerika. misalnya, ya. Nah, tapi persyaratannya untuk urusan surat-surat dan segala macamnya, teman-teman harus kasih uang sebesar sekian supaya perusahaan di Amerika urus surat-surat saudara. Jangan pernah mau melakukan itu. Itu Nah, berarti, guys, sama sekali tidak benar. jangan pernah guys ya, jangan pernah. Berarti di Amerika ini tidak ada sogok menyogok uang pelicin. Jadi kerja bang ya, hire ya apa ya. Alasannya kenapa? Karena ketika satu company, misalnya saya punya perusahaan, saya mau hire Mas Yusuf dari Indonesia. Oke. Saya sudah terima semua resumenya atau data biodata ya. Dan saya senang sama Mas Yusuf, saya bilang oke, saya terima. Oke, ya, terus Interview semua beres. Nah, pemerintah Amerika akan melihat keuangan daripada saya. Oke. Saya mau mendatangkan orang dari luar negeri, berarti saya harus mampu membiayai Mas Yusuf. Oke, termasuk urusan surat-surat, termasuk visa dan sebagainya. Pesawat mungkin bang ya. Ya, semua itu saya harus prepare. Tidak diizinkan minta uang dari Mas Yusuf. Oke, Mas Yusuf, karena saya mau memperkerjakan Anda harus bayar saya sekian ribu untuk urus ini. Itu sama sekali tidak boleh. Kalau diketahui oleh pemerintah di sini, maka saya akan kena denda yang sangat-sangat besar. Wow. Jadi sangat dimonitor lah, dilihat, dipantau bang dipantau. sama governmentnya ya. Setiap perusahaan yang mau mempekerjakan orang-orang dari luar Amerika, mereka sangat dipantau finansialnya, kondisi perusahaan itu, dan segala macam. Tidak gampang. Jadi, bang ya, kalau saya stabilo bang ya, berarti Amerika ini guys menghindari adanya human Trafficking. Human trafficking. Ya. Iya benar bang ya. Berarti kalau teman-teman yang bang ya kerja di Amerika, nah biasanya kalau kerja di Amerika itu di mana aja bang? Setahunya bang Steve, misalnya kan ada teman saya yang dari mana di kapal pesiar atau apa gitu ya, atau ya bisa juga, misalnya ada company-company yang buka, misalnya kayak company yang buka kayak kita tahu ada juga banyak kerja di kapal pesiar dan sebagainya. Mereka mulai rekrutnya kan dari Indonesia. Oh iya. Nah, dari Indonesia sana, jadi company-nya mengirim mereka punya perwakilan untuk ke Indonesia dan mencari tenaga-tenaga kerja di sana. Iya. Nah itu beda lagi. Nah kalau mereka sudah diterima dan sudah melalui training dan sebagainya sampai sudah dikirim ke sini, ya mereka itu ya hanya boleh kerja dengan company itu di kapal pesiar itu aja gitu, nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Iya, karena ikatan kontrak. Ikatan kontrak, ya. Tapi seperti Mas Yusuf ini punya working permit, beliau bisa kerja, aku kerja di A, aduh nggak enak, aku mau pindah ke B, Oh, iya, aku iya, mau pindah ke C, itu boleh-boleh saja. Bener bang, itu sampai saya ditawari kerja itu kemarin gaji berapa ya? 25 per hour kalau nggak salah. Ya. 25 atau
Saya coba dulu ya, pikirkan dulu Bang. Iya bener. Ya. Jadi enaknya kalau memang kalau kayak saya, Bang Steve itu enaknya mau loncat-loncat kerja itu Boleh saja. bebas ya Bang ya. Boleh saja. Karena seperti Mansur, beliau punya legal, punya working permit. Nah, working permit Iya. itu bisa kerja di mana saja. Ya, mau ke Google, ke NASA, ke Iya. Facebook, ke Selama mereka ke terima, Walmart, Hy-Vee, boleh saja. Ya, ya gitu. terserah ya. Tapi kalau seperti teman-teman yang kerja di kapal pesiar, dan mereka tuh sudah punya kontrak, ikatan kontrak kan, sama perusahaan yang menerima mereka. Jadi mereka hanya boleh kerja di situ. Kalau mereka mau pindah kerja ke lain, kontrak itu putus, visa mereka dibatalkan, mereka akan dipulangkan balik lagi ke Indonesia. Maaf Bang, ini saya potong Bang. Berarti kalau misal kalau misalkan cara kerja kan ini kita cara kerja, misal bukan cara kerja, cara mencari kerja. Misalnya kontrak saya dengan kapal pesiar, misalnya memasuki wilayah Chicago, tapi ya nggak mungkin lah Chicago. Misalnya apa? Yang Amerika yang Hawaii lah, Hawaii atau Florida misalnya. Terus saya pindah kerja misalnya ke restoran, misalnya ke Panda, misalnya rumah makan apa ya, Panda, Chinese restaurant lah Panda. Itu kira-kira bisa nggak Bang? Sama sekali nggak bisa. Nggak bisa Bang. Sama Ya? sekali nggak bisa. Itu sangat tidak diperbolehkan. Oh gitu Bang. Ya. Jadi kalau memang teman-teman punya pekerjaan di kapal pesiar, teman-teman hanya boleh bekerja di situ, nggak bisa di mana-mana. Kata kasarnya juga bisa tidak sama, tapi seperti serupa tapi tidak sama. Yaitu teman-teman misalnya yang datang belajar sekolah di Amerika dengan status F1, Fanta, ya. Mereka hanya boleh kerja di dalam kampus, tidak boleh kerja di luar kampus. Oh, logikanya gitu Bang ya. Itu hampir mirip tapi totally beda scenario ya. Jadi hampir sama. Jadi kalau saudara-saudari punya statusnya F1 atau student dengan status F atau Fanta, saudara boleh kerja hanya di dalam kampus. On campus, ya, nggak boleh keluar. Mungkin 200 meter keluar kampus pun juga nggak boleh. Nggak boleh Bang ya. Kalau ketahuan imigrasi, saudara langsung dideportasi, dipulangkan. Kalau misal gini Bang, di kampus tapi di depannya ini ada kayak farmasi, boleh nggak Bang kayak gitu? Pokoknya di luar dari kampus sama sekali nggak boleh. Berarti selain miliknya kampus Bang intinya. Kampus. Berarti yang boleh itu kayak kantin, library, pasti maintenance kampus. Yes, bisa. Oh itu bisa ya? Ya, atau mungkin ada yang berarti orang-orang Indonesia sini juga pintar-pintar, mereka bisa jadi asisten profesor, kerja di lab. Itu semua boleh. Kayak yang dokter Marson itu kan, itu ya kerja di lab. Mereka boleh, semua itu boleh. Jadi semua yang related hanya di dalam kampus lingkupnya ya. Gitu. Dan juga ada juga yang misalnya bisa related dengan mereka punya majornya, apa yang dia belajar di sini. Jadi itu yang paling penting. Beberapa hal yang pertama yang tadi kita bilang. Yang kita bilang tadi ya. Kalau yang mau kerja di sini, kalau saudara pertama searching di Google, cari kantor atau company yang buka lowongan, cari dan saudara boleh email company tersebut dengan semua resume atau biodata saudara, keahlian saudara. Yang kedua, tunggu mereka balas, mereka terima atau enggak. Mereka akan lakukan interview secara live lewat Zoom atau FaceTime. Terus yang ketiga yang paling penting itu jangan lupa di sini nggak pernah company kayak minta uang pelicin ya. Ya, uang pelicin. Sama sekali. Itu sama sekali tidak ada. Kalau saudara walaupun sudah pertama lewat, yang kedua lewat mungkin video call atau FaceTime itu juga sudah lewat, tiba-tiba langkah yang ketiga mereka minta uang, berarti itu sudah red flag. Itu sama sekali jangan pernah mau. Jangan pernah kirim $1 pun. Itu $1 pun jangan Bang ya. Itu sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar guys, itu berarti ya. Tidak benar. Aduh Bang, kayaknya sudah cukup jelas ya untuk cara kerja di Amerika tadi sudah. Bang, terima kasih banyak sudah menjelaskan dari A sampai Z. Artinya peluang kerja di Amerika itu banyak guys. Mulai yang
masih berangan-angan di Indonesia mau ke Amerika, tadi caranya juga sudah dijelaskan Bang Steve lewat website. Ataupun yang sudah di sini kayak saya, kayak kami itu ternyata juga bisa dengan visa J tadi. Yang punya visa J monggo, untuk yang kerja nyari pengalaman lebih. Dan yang paling penting poin ketiga ini, jangan sampai tertipu Bang. Tidak ada uang pelicin, tidak ada uang apa namanya ya, uang kopi, uang akomodasi, uang alasan bla bla bla, tidak. Itu kayaknya modus-modus penipuan gitu kan ya. Terus kalau yang saudara-saudara juga harus hati-hati seperti tadi di mention sama Mas Yusuf, trafficking people itu ya, human trafficking itu sama juga, hati-hati. Jadi sedetail mungkin cari informasi tentang perusahaan atau company yang saudara-saudari ingin kerja di mereka, dan dapat sebanyak mungkin informasi tentang perusahaan tersebut. Ya artinya nyari yang jelas-jelas saja guys. Maksudnya misalnya kayak banyak kok di Amerika yang perusahaan farmer itu malah di website dipastikan kalau kan ada kayak bintang-bintangnya kalau nggak salah ya, ratingnya itu. Ya. Kayak di sini ada Walmart, Hy-Vee, Fairway jelas. Untuk Chinese food ada Panda, ada apa lagi ya, banyak kok di sini. Kayak restoran-restoran gitu ya. Selain McDonald, KFC, itu banyak sekali di sini. Dan the bestnya tenaga orang Indonesia ini guys, itu sangat dibutuhkan ternyata. Iya. Ya, benar sekali. Maksudnya orang-orang Asia atau di luar orang Amerika itu, mereka tuh pekerja keras. Iya. Mereka tuh sangat sopan. Yap, sopan, smile-nya bagus. Itu, ya. Nah, itu sangat dibutuhkan sama setiap company. Ya, di samping mereka juga orang-orang pintar yang ada di sini, semua sekolah-sekolah juga ya. Bener. Orang Indonesia itu bukan, mohon maaf Bang ya, mohon maaf. Ini bukan orang terbelakang guys. Bener. Bukan orang bodoh, bukan. Ternyata setelah ya mohon maaf, saya tidak bisa bahasa Inggris Bang. Bahasa Inggris itu paling batas saya dapat itu 5 dulu sekolah. Tapi ketika saya masuk ke dunia kerja di Amerika ini, teman-teman saya, nah ini terima kasih tadi malam yang subscribe itu teman saya, kamu punya YouTube channel? Iya, terus jadi Bang. Jadi dia itu guys, yang mengajari saya untuk speaking English Bang. Yeah. Tiap hari, dan itu membuat saya itu Bang, kayak saya bisa, I can do it. Nah kayak gitu loh. Ya, itu bagusnya di sini, mereka respect orang dia benar sekali itu. Apalagi tahu kita orang Indonesia itu, wah ini bukan ini mau belajar orangnya. Iya. Kayak gitu ya Bang. Kita sebagai open minded, terbuka pikiran kita juga terbuka. Oh, mereka mau ajarin, kita mau gitu, kita ada punya satu kemauan untuk lakukan itu kerjaan. Betul. Aduh guys, hari ini Bang Steve, terima kasih Bang Steve. Sama-sama Pak sudah RT ini. Pak Lurah ini sudah meluangkan waktunya, terus sudah mengasih pencerahan yang begitu cerah sekali. Artinya sangat pas banget untuk visa, untuk cara kerja, untuk F1, J, kapal pesiar. Nah, ini kadang-kadang kan kita misinformasi Bang, kalau tidak jarang ada yang mau share gitu. Jadi teman-teman gitu ya, saya kira sudah pas. Nanti kalau kurang lagi, monggo ditulis di komentar. Nanti insya Allah saya jadwalkan lagi dengan beliaunya atau dengan siapapun lah nanti yang pas ya. Nanti semoga menjadi jawaban yang jawaban yang bagi jenengan yang pas banget jawabannya gitu loh, semoga. Oke Bang Steve, terima kasih Bang Steve waktunya. Ada quotes Bang Steve pada hari ini, kata-kata bijak Bang Steve. Ya, kalau kata bijak saya, be positif. Artinya dalam hidup ini ada tantangan, ada masalah, ada challenge gitu. Tapi
selalu pikir positif lah. Be positif. Iya, di balik semuanya itu ada sesuatu yang terbaik buat saudara-saudara sekalian. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih Bang Steve. Oke guys, so terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Jangan lupa berdoa, jangan lupa sarapan, tetap semangat. Bye bye.